masuk kepada poin berikutnya. Al-mas'alatu sabi'ah, permasalahan yang ketujuh, waktu niyah fi shaum wa hukmuha. Waktu niat itu kapan? Niat ketika berpuasa Ramadan itu kapan waktunya? Wa hukmuha, kemudian apa sih hukumnya? Qala al-muallifun hafizahumullah ta'ala, yajibu 'ala shaim, maka seorang yang ingin berpuasa wajib atasnya an yanwiyas siyam, untuk meniatkan puasa. Wahya ruknun min arkanihi kama madha, niat merupakan rukun sebagaimana rukun-rukun yang telah disebutkan pada pembahasan yang lalu. Berapa rukunnya? Rukun puasa ada berapa? Ada 2. 1 niat. Kemudian yang kedua apa? Menahan untuk tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Wajib bagi mereka orang yang berpuasa untuk meniatkan puasa. Wahya ruknun min arkanihi, ini merupakan rukun daripada rukun-rukun puasa, kama madha, sebagaimana pembahasan yang telah berlalu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan-amalan itu terikat dengan niatannya. Seorang yang meniatkan sesuatu, baik itu adalah amalan yang asalnya mubah, tapi kalau dia niatkan untuk mencari pahala, maka yang mubah pun bisa menjadi ibadah. Seorang mandi misalnya, kenapa dia mandi? Supaya sholat zuhurnya lebih khusyuk, karena kebetulan cuacanya sangat panas, gerah, nggak nyaman ketika sholat, apalagi berjamaah di masjid yang tidak ada AC-nya, cuman ada kipas di situ. Sebelum berangkat sholat zuhur dia mandi dulu. Kenapa dia mandi? Niatannya apa? Niatannya supaya sholatnya lebih baik, kualitas sholatnya, supaya kualitas sholatnya menjadi baik, tubuhnya segar. Ketika sholat diharapkan dengannya khusyuk. Mulai dia masuk ke kamar mandi sampai dia keluar daripada kamar mandi, selama itulah dia dihitung beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anggap di kamar mandi 5 menit, berarti dia sedang beribadah di kamar mandi 5 menit. Kenapa dikatakan ibadah? Innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan-amalan itu bergantung dengan niatannya. Mandi pun bisa ibadah. Seorang ahlu sunnah, seorang penuntut ilmu, ngopi pun bisa menjadi ibadah. Tidur pun bisa menjadi ibadah. Kapan tidur menjadi ibadah? Ketika ba'da isya misalnya, dia ngobrol sebentar sama keluarganya, tidur jam 9 malam. Ketika dia sebelum tidur, dia niatkan, pokoknya saya tidur lebih awal karena nanti jam 3 saya pengen sholat tahajud. Kebetulan banyak problem, khususnya di negara kita, seperti ada virus corona misalnya. Dia pengen berdoa kepada Allah, nanti jam 3 malam dia pengen sholat misalnya. Mulai dari jam 9 sampai jam 3 pagi dihitung ibadah. Kenapa dihitung ibadah? Innamal a'malu binniyat, karena dia tidur ingin mendapatkan sholat malam, maka tidurnya menjadi ibadah. Meskipun pada akhirnya dia kesiangan misalnya, tetap dia beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membedakan orang yang belajar dengan orang yang nggak belajar. Orang yang nggak belajar ya molor-molor aja, tapi orang yang belajar tidurnya beribadah. Innamal a'malu binniyat, cuman orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Berapa banyak orang yang memiliki ilmu tapi nggak ada manfaat ilmunya, sayang. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amalan-amalan, perilaku-perilaku manusia itu bergantung dengan niatan yang dia inginkan dari perbuatan tersebut. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan masing-masing jiwa itu mendapatkan balasan ma nawa, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa yanwiha minal laili fi siyamil wajib. Maka kata penulis hafizahumullah ta'ala, meniatkan puasa itu pada waktu malam. Ini berlaku pada puasa wajib. Ada berapa puasa wajib? Puasa Ramadan, 2 kafarah, 3 apa? Puasa
nazar. Maka puasa wajib dia harus pasang niat pada waktu malam. Kasami Ramadan wal kafarah wal qada wa nazar, seperti puasa Ramadan masuk padanya qada ya, mengqada puasa Ramadan itu wajib. Demikian pula kafarah, demikian pula nazar. 3 puasa wajib ini maka dia harus meniatkan berpuasa pada waktu malam walau qabla al-fajri bidaqiqatin wahidatin. Akhirnya adalah sampai menjelang subuh. Sampai menjelang subuh, meskipun cuma semenit atau 2 menit. Ketika dia bangun ternyata sudah ada yang azan, atau sebagian sudah ada yang ngaji, ada yang pasang mikrofon misalnya, maka dia buru-buru untuk meniatkan saya puasa. Itu batas maksimal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyin atau man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Hadis Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Nasir Albani rahimahullahu taala. Kata beliau, siapa yang tidak meniatkan puasa pada waktu malam dan berakhir sampai menjelang subuh, dari malam sampai subuh ternyata dia nggak meniatkan untuk berpuasa, fala siyama lahu, ketahuilah tidak ada puasa baginya. Jadi penting ya niat ya, penting sekali niat, jangan meremehkan niat. Dan niat itu nggak perlu dilafadzkan, niat itu cukup di dalam hati. Faman nawa shauman fin nahar. Sekarang misalnya ada satu kasus, malam dia nggak niat besok pengen puasa Ramadan karena nggak tahu besok Sya'ban atau Ramadan, dia nggak tahu. Akhirnya dia nggak niat, slow aja, tidur aja. Kemudian ketika jam 9 malam dia tidur ba'da Isya. Jam 9 malam diumumkan sama pemerintah, ternyata besok adalah Ramadan. Nih orang tidur nih, nggak punya TV dia, nggak buka HP juga, tidur aja, asik aja. Ternyata pemerintah mengumumkan jam 9 malam Ramadan jatuh pada besok hari misalnya. Ternyata dia bangun ketika azan, berarti sudah masuk waktu fajar. Orang ini puasanya sah apa enggak? Sah nggak puasanya? Dia kan nggak tahu, tidur aja. Jam 8 tidur, jam 9 diumumkan besok puasa. Dia tidur, nggak ada yang bangunin, bujang biasa. Belum punya nyonya, nggak ada yang bangunin. Ketika bangun, as-salatu khairu minan naum, nggak terbalik, an-naum khairu minas shalah. Ketika bangun, kemudian masuk masjid, sekarang sudah Ramadan, kaget dia. Ya sudah, kalau gitu saya puasa. Sah nggak puasanya? Kalau sah dari mana dalilnya? Keumuman apa? Yang nggak sah kenapa dalilnya? Hadis ini ya, man lam yubayyit, siapa yang tidak bermalam dengan niat qabla al-fajr, dan niatan ini belum juga dia niatkan sampai menjelang fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Lah kalau kasus buat orang tadi gimana? Sah nggak puasanya? Wah kalau gitu saya puasa. Saya nggak tahu pengumuman malam, saya tidur jam 8 ternyata pengumuman jam 9. Ya sudah saya puasa aja lah. Sah nggak? Sah karena nggak tahu. Dalilnya apa? Tidak tahu. Dalilnya taklim perdana kajian online. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Duhai Allah Tuhan kami, janganlah kau hukum kami dari apa-apa yang kami lupa atau apa yang kami keliru di dalamnya. Sebagian para ulama memandang kalau orang tersebut syah, puasanya syah karena dia nggak tahu. Yang menyebabkan dia nggak tahu adalah dia tidur. Tidur termasuk daripada innasina, kami lalai. Wallahu a'lam bissawab.
Sekarang poin yang kedua, permasalahan yang kedua. Dia sekarang tanggal 29 Sya'ban misalnya. Besok berarti tanggal 30 Sya'ban atau bisa jadi 1 Ramadan, kan gitu. Kemudian dia niatkan, ya sudah saya niatkan aja besok, kalau besok Ramadan saya puasa. Kalau ternyata besok masih Sya'ban, 30 Sya'ban, ya sudah saya nggak puasa. Ternyata besok 1 Ramadan. Apakah niat kayak gitu diterima? Hah? Kenapa enggak? Niatnya tidak lurus, tidak sesuai dengan keadaan. Niatnya enggak mantap, Masya Allah. Niatnya enggak mantap. Tarodut itu ragu. Kalau besok tanggal 1 berarti saya puasa. Tapi kalau besok tanggal 30 Sya'ban, ya sudah saya enggak puasa. Grup yang pertama mengatakan enggak sah. Kenapa? Karena niatannya ragu. Yang benar apa? Pendapat Imam Ahmad betul seperti itu. Madhab Hambali berpendapat siapa yang ragu di dalam niatannya maka termasuk hal yang tidak dianggap niatan tersebut, sehingga tidak ada puasa baginya. Jelas sampai sini? Cuman Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyatakan, dan ini diperkuat oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah atau Syarhul Mumti', beliau menegaskan, kita lihat kasusnya, dia ragu terhadap apa? Terhadap Ramadannya, terhadap niatan dia berpuasa, atau ragu terhadap harinya? Apa yang diragukan? Harinya kan? Kalau besok Ramadan saya puasa, berarti niatnya kuat. Kan gitu. Kalau besok tanggal 30 Sya'ban belum Ramadan, ya mau nggak mau saya nggak puasa. Jadi keraguannya bukan pada niat. Jelas. Keraguannya pada apa? Pada hari. Sekarang gimana? Diterima nggak? Diterima berarti. Ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga siapa? Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi diterima. Faman nawa shauman minan nahar, adapun orang yang berpuasa meniatkan puasa pada waktu siang, walam yut'im syai'an, sementara dia belum makan, belum minum sesuatu, lam yujzi'hu illa fi siyamit tatawwu', maka tidak sah niatan tersebut, puasa tersebut, kecuali berlaku pada puasa sunnah. Misalnya pada waktu malam dia nggak pasang niat pengen puasa esok hari, kemudian ketika fajar dia nggak punya niatan untuk berpuasa pada hari itu, tapi qadarullah habis sholat fajar dia pulang ke rumahnya, dia nggak makan sesuatu sampai datang waktu duha. Kemudian dia pulang ke rumah istrinya, ada makanan nggak? Dia katakan nggak ada makanan, ya udahlah kalau gitu saya puasa. Maka niatan di siang hari itu tidak syah kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh. Kalau puasa sunnah itu boleh niatnya di awal hari atau di tengah hari. Syaratnya apa? Belum makan, belum minum. Kalau udah sarapan 2 mangkok misalnya, saya puasa, itu namanya main-main la'ab. Baik, kita kembali pada pelajaran. Siapa yang berniat puasa pada waktu awal siang, pada waktu duha misalnya, jam 6, jam 7 misalnya, belum makan sesuatu, belum minum sesuatu, maka dia nggak boleh puasa. Puasa nggak sah kecuali puasa sunnah. Kalau dia niatkan puasa maka tidak sah puasanya kecuali siyami tatawwu', kecuali puasa sunnah. Fayajuzu niyata minan nahar, boleh bagi dia untuk berniat puasa pada waktu pagi. Syaratnya idza lam yut'im syai'an min aklin aw syurb, syaratnya dia belum makan sesuatu dan dia belum minum sesuatu. Li hadithi Aisyah atau li hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat
dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah saya, faqala hal indakum min syai'? Ada makanan enggak? Apakah di sisi kalian ada sesuatu yang bisa dimakan? Faqulna la. Kami berkata, tidak ada hai Nabi, enggak ada makanan. Perhatikan ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin kaum muslimin, panglima peperangan kaum muslimin, di rumahnya ada makanan? Kosong, enggak ada makanan. Mau sarapan enggak ada makanan. Lantas bagaimana dengan kita? Masya Allah, enggak ada makanan bisa cari jenang ya, cari tumpang. Masya Allah, beliau enggak sempat. Faqulna la, kami katakan enggak ada makanan hai Nabi. Qala fa inni idzan shaimun, kalau begitu saya puasa. Lihat ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati di rumah istrinya enggak ada makanan, marah enggak? Enggak marah, tapi buka pintu kebaikan, dijadikan pintu ibadah. Mungkin kalau sebagian kita, kamu gimana sih? Udah dikasih uang belanja tapi nggak pinter ngaturnya. Lihat ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau katakan, fa inni idzan shaim. Kalau begitu saya puasa. Sebagian para ulama pun ada yang membantah dalam artian meskipun puasa sunnah harus dia berniat pada waktu malam. Adapun hadis ini tidak menafikan kalau Nabi sudah apa? Sudah berniat puasa ketika malam. Maka dibantah oleh ulama yang lain. Lihat kalimatnya yang diucapkan oleh Nabi apa? Hal indakum min syai'? Ada nggak sesuatu yang bisa dimakan olehku di sisi kalian? Ada nggak? Ini menunjukkan kalau Nabi itu apa? Nggak punya niatan puasa. Buktinya apa? Pengen makan, sarapan, kan gitu. Yang kedua, kalimat idzan ini artinya dzaraf. Dzaraf fi waqtil hadir. Dzaraf itu artinya kata yang menunjukkan waktu yang sedang berlangsung. Artinya apa? Kalau begitu sekarang aku niat berpuasa. Berarti niatnya kapan terjadi? Siang, bukan malam. Karena itu yang paling kuat, pendapat yang paling terkuat adalah bolehnya seorang meniatkan puasa di waktu siang, di puasa sunnah, dengan catatan apa? Belum makan, belum minum. Amma siyamul wajib fala yan'aqadu bi niyyati minan nahar. Adapun puasa wajib itu enggak bisa diikat dengan niatan yang terjadi pada waktu siang, enggak bisa. Wala budda fihi min niyatil lail, maka dia harus diniatkan semenjak malam atau sebelum fajar. Wa takfi niyyatun wahidatun fi bidayati Ramadan li jami'i syahr. Sekarang masuk pada poin berikutnya. Ketika seorang berniat, memasang niat untuk berpuasa di bulan Ramadan, apakah niatannya satu-satu setiap malam, atau di hari pertama dia katakan, ya Allah, satu untuk semuanya? Cukup satu? Atau satu untuk semuanya? Atau setiap malam aja? Hari pertama niat puasa, hari kedua niat puasa. Kata penulis, wa takfi niyyah wa takfi niyatun wahidah, cukup satu niat saja. Fi bidayati Ramadan, ini dilakukan pada awal Ramadan. Jadi malam 1 Ramadan dia sudah meniatkan, ya Allah, puasa Ramadan ini saya berniat untuk berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Li jami'i syahr. Wa yustahabbu tajdiduha fi kulli yawm. Cuman disunnahkan untuk memperbaharui pada setiap malam. Setiap malam diulang, dia perbaharui niatnya. Hukumnya sunnah, hukumnya mustahab, tidak sampai wajib. Wajibnya itu di hari yang awal, kemudian dia niatkan untuk 1 bulan penuh. Cuman perlu diperhatikan, ma lam yuqatti' li'udhrin, selama tidak ada yang memutus. Para ulama mereka berpendapat bolehnya satu niat untuk 1 bulan, karena pendapat mereka apa? Puasa itu adalah rangkaian dari 1 sampai akhir, awal bulan sampai akhir bulan, itu namanya apa? Rangkaian. Sehingga boleh seorang berniat dengan 1 niatan untuk 1 rangkaian dari jenis ibadah puasa Ramadan. Cuman ketika sudah terputus di tengah,
karena sakit, karena safar misalnya. Maka ketika dia terputus dan dia ingin menyambung lagi, maka dia wajib untuk meniatkan lagi yang baru. Jelas di sini? Hari ke-15 misalnya dia harus safar. Pada tanggal 30 Sya'ban dia sudah niat, ya Allah saya pengen puasa 1 bulan penuh Ramadan. Dia niatkan 1 kali saja. Di hari ke-15 dia safar dan safarnya memberatkan, akhirnya dia batal puasanya. Ketika dia ingin menyambung hari yang ke-16, maka dia wajib di malam 16, di malam 16 ya, atau tanggal 15 malam Ramadan, maka dia wajib memperbaharui niatan untuk puasa dari 16 sampai akhir. Jelas sampai sini? Ada as'ilah yang perlu ditanyakan?